Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Advokat Dian Nurlian di channel Literatur Hukum, channel referensi hukum bagi masyarakat Indonesia. Baiklah sahabat literatur hukum sekalian, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukuman mati. Nah, hukuman mati ini apakah relevan atau tidak berlaku di Indonesia? Pasca ya ada beberapa hukuman mati yang sudah dieksekusi di zaman Presiden Joko Widodo periode pertama. Nah, kemudian sebelum kita membahas video tentang hukuman mati lebih lanjut, ada baiknya sahabat literatur hukum sekalian dukung channel literatur hukum agar bisa memberi edukasi dan referensi hukum bagi masyarakat Indonesia dengan cara subscribe, like, komen, and share setiap video-video dari literatur hukum. Baiklah sahabat literatur hukum, dalam kesempatan kali ini saya tegaskan, apapun alasannya, hukuman mati itu adalah bertentangan dengan konstitusi Indonesia, di mana di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menjadi konstitusi negara Republik Indonesia, yang menjadi dasar dari seluruh undang-undang yang timbul di kemudiannya setelah negara Republik Indonesia berdiri, yaitu di pasal 28 huruf A menyatakan bahwa setiap warga negara dijamin hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan hidupnya. Selain daripada itu, kita juga sering mendengar ya pernyataan-pernyataan dari Komnas HAM Republik Indonesia yang saat ini dijabat oleh Muhammad Khairul Anam. Mereka menyatakan hukuman mati itu adalah menegakkan keadilan dengan cara memijak-mijak hak asasi manusia atau memijak konstitusi. Jadi pelaksanaan eksekusi mati atau penerapan hukuman mati yang ada di Indonesia ini adalah mengekang atau mengijak konstitusi negara Republik Indonesia. Tadi sudah saya jelaskan di awal ya, bahwa di pasal 28 huruf A menyatakan bahwa setiap warga negara dijamin hak hidupnya dan hak untuk mempertahankan hidupnya. Selain daripada itu, negara juga menjamin khusus tentang hak-hak asasi manusia ini pasca Orde Baru, yaitu pas Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia tahun 1999 pasal 4 ya, saya ralat di pasal 4 yang berbunyi negara menjamin hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk dibebaskan memberikan pendapat pribadi, hak untuk berpikir secara hati nurani, dan hak-hak tersebut dan seterusnya yaitu merupakan hak asasi manusia yang tidak bisa dikurang-kurangkan lagi. Nah, kemudian selain daripada konstitusi dan undang-undang tersebut tadi sudah menjamin tentang keberlangsungan hidup atau hak untuk hidup di negara Republik Indonesia ini, yaitu kemudian di Pancasila juga sudah menjamin di sila kedua yaitu hak asasi manusia. Kemudian di dunia internasional juga menjamin hak-hak asasi manusia. Kemudian ada beberapa negara internasional yang tidak lagi atau menghapus hukuman mati di negaranya, yaitu negara pertama kali yang menghapus hukuman mati di dunia adalah Portugal, kemudian disusul oleh Brasil, Australia, dan Jerman pasca runtuhnya kekuasaan Nazi di Jerman. Nah, bagaimana tentang penerapan hukum di Indonesia? Ya, kita masih menjadi isu yang paling panas di politik Indonesia sampai hari ini, terutama terkait dengan hukuman mati terhadap koruptor. Namun menurut saya atau pendapat saya pribadi, tidak relevan lagi atau tidak layak pelaksanaan hukuman mati di Indonesia karena bertentangan dengan konstitusi. Ketika kita melaksanakan hukuman mati tersebut, maka kita telah mengekang atau menginjak-injak konstitusi Indonesia. Ya, dengan
Karena konstitusi itu adalah dasar dari segala hukum dan menjamin hukum yang berlaku di Indonesia ini. Jadi sahabat literatur hukum sekalian, apapun alasannya, dengan cara apapun, bahwa hukuman mati itu tidak relevan di Indonesia dan merupakan melanggar konstitusi dan melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia, tentang hakim masih melaksanakan dan melakukan hukuman mati itu mungkin dia mempunyai pendapat lain. Namun sejauh ini saya masih sependapat dengan hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap Heri Setiawan dengan hukuman seumur hidup, tidak mengabulkan tuntutan dari kejaksaan tentang hukuman mati. Namun pada tingkat pengadilan tinggi dijatuhkan hukuman mati, ya sekarang masih dalam keadaan kasasi. Kita tunggu keputusan Mahkamah Agung seperti apa. Namun saya secara pribadi berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf A sangat menentang hukuman mati yang dilaksanakan di Indonesia terhadap siapapun, dimanapun, dan kejahatan apapun yang dilakukannya. Itulah sahabat literatur hukum sekalian, saya tegaskan lagi bahwa hukuman mati di Indonesia tidak relevan dan tidak lagi mencerminkan Pancasila. Maka berdasarkan itu saya berpendapat hukuman mati tidak layak dan tidak relevan lagi untuk dilakukan di Indonesia. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagi sahabat literatur yang ingin komen kemudian memberikan saran dan pendapat, silakan tuang di kolom komentar di bawah ini dan akan saya jawab sesuai dengan ilmu dan pengetahuan yang saya miliki.